Nah, kok tahan? Sosialisasi tentang hukum dan HAM. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menyampaikan puja dan nikmat yang Allah kerjakan kepada kita ini akan selalu ada sampai nanti kita kembali pada waktunya. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak yang saya hormati, kegiatan ini kita mulai. Marilah kita buka bersama kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dilarang oleh oleh negara. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, tidak banyak yang saya sampaikan di pagi hari ini, tapi marilah kita yang pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada saat ini kita akan mendapatkan ilmu, dan ilmu ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, dan yang paling penting bagaimana kita mendapatkan beasiswa. Dan kalau kita provinsi Pak itu dapat beasiswa, kalau di tingkat kabupaten sementara dapat uang tunai, uang pembinaan yang dipakai ya lumayan lah untuk menciptakan. Menyampaikan, wah ini dibilang kalian itu adalah generasi emas. Mungkin generasi bukan emas lagi, kalau di atas emas platinum ya Pak. Ya. Platinum atau berlian Pak. Kalian saya lihat udah di sini, walaupun saya hanya bisa melihat dari hidung ke atas, melihatlah ini calon-calon wali kota, calon-calon ketua DPR, calon-calon kepala dinas, calon menteri, calon presiden. Jadi ini tidak nanti akan membantu menyampaikan Andi masalah narkoba, sementara Ida masalah cyberbullying. Ini udah Pak istilahnya public speakingnya di atas. Saya kasih pengantar dulu masalah narkotika. Kenapa narkotika itu diatur dengan undang-undang? Kan sebuah materi teman-teman yang mana materi saya kali ini adalah mengangkat tentang kasus narkoba. Nah di sini di proyektor sudah tertulis ya bahwasanya generasi emas ialah sehat tanpa narkoba. Nah mungkin bisa di next kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai definisi dari narkoba. Bisa next kan? Nah jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin mengetahui definisi narkoba, definisi dari narkoba adalah zat atau obat kimia yang orang tidak menggunakan narkoba itu cenderung lebih enak dipakai. Kemudian mereka cenderung lebih bugar, lebih sehat gitu, dan lebih mudah dalam menjalankan aktivitas kesehariannya seperti itu. Kemudian next kan. Nah kemudian ini juga nih ada gambaran lagi dari mbak-mbaknya ini bahwasanya perbandingan gitu antara mbaknya sebelum menggunakan narkoba dan sesudah menggunakan narkoba. Perbedaannya sangat jomplang teman-teman sekalian. Nah setelah kita mengetahui definisi dari narkoba, adalah kita akan membahas apa di dalam, sehingga mereka akan melakukan suntikan itu banyak sekali, sehingga itu tanda-tandanya itu terdapat bekas suntikan atau sayangan di badan tubuh, dan itu sangat banyak ya. Bisa next kan? Nah kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari sejarah fisik juga ya, secara lingkungan bahwasanya kalau pengguna narkoba itu, kalau kita berkunjung ke rumahnya, bahwasanya mereka itu banyak sekali menemukan obat-obatan, kemudian kertas timah, kemudian jarum suntik, perlengkapi di kamar atau tas, dan mengabaikan kebersihan diri. Itu jelas teman-teman, mengabaikan kebersihan diri itu paling tampak banget. Kan kalau seperti ini sangat umum lah kita jumpai di pasaran ya teman-teman sekalian. Nah kemudian ada permen magic pop, yang mana permen ini mirip seperti permen pop rock yang mana mengandung amfetamin. Nah ini jenis narkoba yang mungkin barangkali iri, baru mengeluh sakit sebelum berangkat sekolah, sulit tidur, merasa sebagai orang yang lemah, tidak berteman, dan ini merupakan kesalahan mereka di mana mereka biasanya baru selanjutnya jadi pemurung, memiliki luka memar atau baju robek tanpa sebab. Next. Apa yang terjadi bila melakukan kekerasan di sekolah? Next. Nah, yang pertama ada tindak pidana
KUHP atau pasal 81 UU PA. Pengeroyokan pasal elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki 1. Muatan yang melanggar kesusilaan, 2. Muatan perjudian, 3. Muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang keempat muatan pemerasan dan atau pengancaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Next. Tadinya ada pasal 45 ayat 1, pasal 27 ayat 4. Next. Apa sih yang bisa kita lakukan? Next. Jika anak kita melakukan bullying, segera bertindak yang dimana biarkan mereka tahu bahwa hal tersebut tidak dapat diterima. Selanjutnya, bantu anak Anda belajar menemukan cara berdamai dengan kemarahan dan frustasi yang dihadapi. Cari pertolongan profesional. Dalam sini. Nah, sambil makan, ya kan? Saya coba sambil bertanya, kira-kira bisa nggak? Ya kan? Sambil makan sambil bertanya ini saya. Nanti yang bisa jawab angkat tangan. Atau kita break dulu ya. Sekali lagi, jaksa masuk sekolah. Terus, terima kasih. Saya tahu kejaksaan itu adalah lembaga hukum yang bertugas untuk melakukan tuntutan pidana kepada pelaku pelanggaran hukum. Itu, Pak. Terima kasih. Menurut saya, kejaksaan itu adalah suatu lembaga hukum yang bertugas untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar. Apa itu kejaksaan? Kalau menurut saya, kejaksaan itu pusatnya untuk penerangan suatu hukum atau keadilan di negara Indonesia ini. Dakwa atau pelaku kejahatan itu di kejaksaan sebagai penuntut umum, dan penuntut umum itu cuma satu di Indonesia, cuma kejaksaan aja. Beda dengan penyidik. Kalau penyidik itu ada berapa? Anda tahu nggak? Penyidik di kita ini ada berapa? Satu. Dari mana itu? Satu. Jadi ada tahu Pak Jaksa itu apa sih? Jadi tahu. Dengan begitu ada mungkin ada berminat gabung dengan kita. Ayo. Undang-undang nomor berapa? Angkat tangan dulu, jangan bicara dulu. Perkenalkan, nama saya Melati Setalia Putri dari kelas 11 MIPA 6. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Tony. Undang-undang yang mengatur tentang narkoba itu Undang-Undang nomor 39 tahun 2009. Ya dong. Perkenalkan, nama saya Besi Persaunika Salindeho dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Tony. Tadi kan macam-macam narkotika. Itu yang pertama tuh ganja, Contohnya macam-macamnya apa aja sih? Jenis-jenisnya itu apa? Contohnya narkotika itu apa sih? Ganja satu, terus ada lagi? Apa? Koprol. Apa? Heroin. Terus apa lagi? Oh itu. Kalaupun banyak jenis macam-macamnya. Kalau menurut saya dilaporkan ke Badan Narkotika Nasional atau BNN. Itu. Ya, untuk direhabilitasi. Untuk direhabilitasi. Oke, udah berani ngomong, saya kasih. Oke, kenalan deh. Dari mana? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazali Jatra Akbar dari kelas 11 MIPA 5. Muhammad Tohir. Al-Ghazali. Al-Ghazali. Anaknya ini Dewa 19. Apabila teman saya di sekolah terjerat kasus narkoba, yang sebisa yang akan saya lakukan yaitu sebisa mungkin saya akan membantu menyadarkan dia. Apabila usaha yang saya lakukan sudah saya lakukan,
apabila usaha yang sudah saya lakukan itu mungkin tidak membuahkan hasil, saya akan menyerahkan atau melaporkannya ke ke guru atau staf-staf BK juga. Dengan pendekatan secara pribadi yang bisa terus terang yang melakukan ini karena apa? Dia akan curhat, mendengar. Jadi di sini, nah makanya ini kalau di sekolah ini ada beberapa pelajar kan enak, itulah program-program kita. Cara pendekatan dulu. Kalau dia nggak bisa, baru adik secara berjenjang melaporkan. Dari kelas 11 IPA 6. Jadi saya ingin bertanya, tadi di penyampaian awal kan bapaknya bilang kalau misalnya narkoba ini harganya cukup mahal ya Pak. Nah tapi kenapa bisa di lingkungan sekolah atau di tempat kayak jualan-jualan itu ada yang jual kayak lollipop tadi, ternyata ada sabu-sabunya gitu dan dijualnya dengan harga yang sangat murah gitu, dari 1.000 sampai 3.000 rupiah kayak lollipop tadi. Kan otomatis itu sangat jomplang banget ya Pak, dari harga narkobanya sendiri dengan barang yang buat disebarkan gitu Pak. Paham nggak sih? Saya minta DP lagi. Sudah dapat? Oh sudah dapat Om. Kok bisa disebarkan terus dengan harga yang murah? Kalau namanya sindikat narkoba, jangan itu harga murah. Pertama-tama, kalau kalian itu dikasih gratis, bukan cuma murah, gratis. Nih, namanya tadi siapa Putri? Melati. Ini Melati. Ini saya gratis kasih pertama. Sudah itu ya, kalau nanti sudah terjerat, mau apa lagi? Akan bagaimana cara mendapatkan pembeli bisa menjual nanti tiba-tiba. Itu pengalaman saya 18 tahun jadi jaksa seperti itu, dan dibilang bahwa ada lagi yang bertanya cyberbullying gimana? Atau saya tanya dulu yang enaknya? Nah nanti tak tanya. Nanti tak ini. Tak mau kasih kesempatan. Salah saya. Apa bedanya dengan cyberbullying? Nah enak kan? Ayo. Saya Dewi Juliani dari kelas 11 IPA 3. Kalau menurut saya bullying itu mungkin dilakukan secara langsung, kalau cyberbullying mungkin dilakukan secara virtual atau dalam sosmed. Oke. Terima kasih. Kasus bullying itu selama 3 tahun. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bisa Amanda secara terus-menerus menerima bullying tersebut, Pak, selama 3 tahun, dan mungkin apa mungkin dia tidak menerima solusi dari di sini orang yang merasa melakukan itu terus mengintimidasi akhirnya. Jadi serangan balik. Dan mereka, teman-temannya ini, teman-teman yang melakukan ini kan banyak, gak cuma satu aja. Jadi serangannya semakin keras. Cita-citamu setinggi langit, kalau tidak berada di langit kita masih ada bintang-bintang. Kita tunggu 30 tahun, 20 tahun, 25 tahun mendatang. Provinsi Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara, yang akan menjadi pejabatnya adalah putra-putri Kalimantan Timur. Amin.